Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik manusia komunikan. Pada kelompok 1 terdiri dari 7 orang atas nama Andi Ainun Vanira, Ainun Safira Hutami, Dia Nurul Hasmi, Jan Arianto Aster, Ahmad Wadi Muhazir, saya sendiri Ragil Harna Widianto, dan Kak Muhammad Aksa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Andi Ainun Vanira selaku pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Vanira Fasabila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep psikologi tentang manusia. Konsep yang pertama adalah psikoanalisis. Pendiri dari teori tersebut ialah Sigmund Freud. Nah, kemudian Sigmund Freud ini menjadi 3 subbagian teori tersebut. Yang pertama adalah id, kedua adalah ego, dan ketiga adalah superego. Id ini adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia seperti pusat insting atau hawa nafsu. Kemudian 2 insting tersebut terbagi menjadi 2, yaitu libido dan thanatos. Nah, kemudian id ini bergerak berdasarkan prinsip kesenangan yang ingin segera memenuhi kebutuhannya. Id hanya mampu melahirkan keinginan tetapi tidak mampu memuaskan hasratnya. Kemudian ego. Ego ini adalah berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realistis di dunia luar. Ego adalah mediator hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Ego lah yang dapat mampu mengendalikan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Seperti misalnya, kita dapat ejekan dari bos. Kemudian ada hasrat ingin membalas ejekan tersebut. Tapi karena kita sadar bahwa kalau kita misalnya membalas perbuatan bos ini, kita bisa dipecat. Nah, itulah yang namanya itulah yang dinamakan ego. Jadi ego ini adalah berfungsi untuk mengatur hasrat kita atau mengatur hawa nafsu kita. Nah, kemudian yang ketiga namanya superego. Superego ini adalah hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultural masyarakat. Ia memaksa ego untuk menekankan hasrat-hasrat yang tak berkelainan ke alam bawah sadar. Id dan superego berada dalam bawah sadar manusia. Ego berada di tengah antara memenuhi desakan id dan peraturan superego. Jadi secara singkat, dalam psikoanalisis perilaku manusia ini merupakan interaksi antara komponen biologis. Itu adalah id. Kemudian ego ini komponen psikologis dan superego ini adalah komponen sosial. Selanjutnya kita lanjut ke teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah salah satu teori belajar, yaitu ingin menganalisis perilaku yang tampak saja atau dapat diukur, diamati, dan dihasilkan. Belajar artinya mengetahui perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Ingin mengetahui perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Jadi behaviorisme ini tidak mau mengetahui mengapa manusia baik atau jelek, tetapi hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Setelah sekian dari penjelasan saya, mungkin selanjutnya akan dilanjuti oleh teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Ketika asumsi-asumsi behaviorisme diserang habis-habisan pada akhir tahun 60-an dan 70-an, psikologi sosial bergerak ke arah paradigma baru. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya, atau makhluk yang selalu berpikir atau Homo sapiens. Descartes juga menyimpulkan bahwa jiwalah atau mind yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera.
Jiwa menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, yaitu mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Pada aliran psikologi Gestalt, menurut mereka tidak memberikan respon kepada stimulasi secara otomatis. Manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan bahwa mendistorsi lingkungan. Sebelum memberikan respon, manusia menangkap pola stimulus secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna Gestalt. Walaupun psikologi kognitif sering dikritik karena konsepnya yang sukar diuji, psikologi kognitif telah memasukkan kembali jiwa manusia yang sudah dicabut oleh behaviorisme. Manusia kini hidup dan mulai berpikir. Ia juga berusaha menemukan identitas dirinya, mencapai apa yang didambakannya. Selanjutnya itu manusia dalam konsepsi psikologi humanistik. Konsepsi psikologi humanistik dianggap revolusi ketiga dalam psikologi. Revolusi pertama dan kedua adalah psikoanalisis dan behaviorisme. Psikologi humanistik mengambil banyak dari psikoanalisis neo-Freudian atau sebenarnya anti-Freudian, seperti Adler, Jung, tetapi lebih banyak lagi mengambil dari fenomenologi dan eksistensialisme. Fenomenologi memandang manusia di dunia kehidupan yang dipersepsi dan diinterpretasi secara subjektif. Setiap orang yang mengalami dunia dengan caranya sendiri. Alam pengalaman, setiap orang berbeda-beda dari alam pengalaman orang lain. Oke, baiklah, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenaryanto Aster. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama itu faktor biologis, kemudian yang kedua itu faktor sosio-psikologis. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan itu faktor biologis. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, faktor biologis ini terlibat dalam seluruh kegiatan manusia. Nah, salah satunya dalam proses interaksi antar individu. Nah, dalam proses interaksi tersebut, tentunya ada perilaku yang muncul, yang ditimbulkan dari setiap orang. Nah, perilaku tersebut biasanya ada yang mungkin sama, tapi kebanyakan setiap orang itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Nah, di sini dijelaskan bahwa warisan biologis manusia menentukan perilakunya. Jadi, ada yang namanya DNA. Nah, DNA ini menyimpan seluruh memori warisan biologis yang diterima anak dari kedua orang tuanya. Jadi, kemungkinan besar perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang itu merupakan warisan dari orang tuanya. Nah, sebagai contoh, misalkan ada orang tua yang memiliki perilaku mungkin pendiam. Nah, kemungkinan besar perilaku anaknya ini bisa jadi pendiam juga. Nah, kemudian karena besarnya pengaruh warisan biologis, akhirnya menimbulkan sebuah aliran baru yang disebut sosiobiologi. Nah, sosiobiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hasil evolusi dari manusia itu mempengaruhi perilaku. Nah, evolusi yang dimaksud di sini ialah struktur biologis manusia. Nah, diantaranya itu ada struktur genetis yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Kemudian ada struktur saraf. Nah, lebih tepatnya sistem saraf. Nah, sistem saraf ini yang mengatur kerja otak dan proses pengolahan informasi yang ada pada manusia.
kemudian ada sistem hormonal yang mempengaruhi mekanisme biologis manusia. Ada 2 pengaruh biologis yang perlu kita perhatikan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu kita sebut naluri atau insting. Nah, naluri atau insting ini sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Nah, contoh insting yang kita miliki itu yang pertama insting lapar. Nah, seseorang tidak tahu kapan dia akan lapar, tapi akan suatu waktu kita tahu bahwa kita membutuhkan makanan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan nafsu. Nah, nafsu di sini bukan hal apa, tapi ketertarikan yang dimiliki dengan lawan jenis. Nah, kemudian itu insting rasa takut. Nah, pengaruh yang kedua yaitu motif biologis. Yang paling penting dari motif biologis ini antara lain yang pertama, kebutuhan akan makanan dan istirahat atau biasa disebut visceral motives. Lalu ada kebutuhan seksual dan kebutuhan memelihara kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya. Nah, itu merupakan bagian-bagian penting dari motif biologis. Faktor yang kedua yaitu faktor sosio-psikologis. Nah, dari proses sosial, manusia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Nah, dalam perilaku ini ada 3 komponen yang membentuknya. Yang pertama itu ada afektif, kedua kognitif, dan ketiga konatif. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu komponen afektif. Komponen afektif ini terdiri atas 3 lagi. Yang pertama itu motif sosiogenesis, kemudian yang kedua sikap, dan ketiga emosi. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang motif sosiogenesis. Nah, motif sosiogenesis ini biasa disebut dengan motif sekunder. Nah, motif primernya itu tadi motif biologis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi motif sosiogenesis menurut beberapa ahli. Tapi langsung saja saya singkat penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada motif ingin tahu. Nah, jadi setiap orang berusaha untuk memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Kemudian yang kedua yaitu motif kompetensi. Jadi di sini setiap orang ingin membuktikan bahwa ia mampu mengatasi persoalan kehidupan apapun. Nah, kemudian motif yang ketiga yaitu motif cinta. Jadi setiap orang memiliki rasa cinta dan ingin dicintai. Nah, dalam hal ini juga kita bisa melihat persahabatan, tulusan kasih sayang, dan penerimaan orang lain. Kemudian motif yang keempat yaitu motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas. Nah, jadi di sini kita ingin kehadiran kita tidak sekedar dianggap, melainkan juga diperhitungkan. Oleh karena itu, bersamaan dengan kebutuhan akan harga diri, orang akan mencari identitasnya. Hilangnya satu identitas akan mempengaruhi perilaku. Contohnya seperti gelisah, mudah terpengaruh, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan akan nilai, kedambaan, dan makna kehidupan. Nah, dalam menghadapi kehidupan, manusia tentunya membutuhkan nilai-nilai untuk menuntutnya dalam mengambil keputusan. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini berhubungan dengan motif-motif keagamaan atau keyakinan. Nah, ketika manusia tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan tahu tujuan hidupnya. Dia tidak memiliki kepastian untuk bertindak. Dengan demikian ia akan putus asa dan kehilangan pegangan. Kemudian yang ke-6, kebutuhan pemenuhan diri. Nah, di sini kita tidak ingin
mempertahankan kehidupan, kita juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam hal memenuhi potensi-potensi kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wadi Muhazir. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai faktor sosiologis bagian sikap dan emosi. Yang pertama itu sikap. Sikap ya kita mengetahui bahwa merupakan satu hal yang penting dalam psikologi sosial dan yang paling banyak didefinisikan. Nah, beberapa ahli mendefinisikan sikap itu, ada yang menganggap seperti Serif menganggap bahwa hanyalah sejenis motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, kalau menurut Alport sendiri ialah kesiapan saraf atau neural setting sebelum memberikan respon. Nah, dari berbagai definisi kita dapat menyimpulkan beberapa poin. Nah, yang pertama itu beberapa hal itu. Nah, yang pertama yaitu sikap adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa adalah sikap bukan perilaku. Nah, itu. Tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Nah, dengan cara-cara tertentu terhadap objeknya sikap itu sendiri. Nah, objek sikap itu bisa berupa orang, tempat, benda, gagasan, atau situasi, atau kelompok. Nah, jadi pada kenyataannya sikap itu istilahnya tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Nah, sikap haruslah diikuti oleh kata terhadap atau kata pada objeknya sikap. Bila ada orang yang berkata sikap saya positif, maka perlu kita pertanyakan atau kita tanya sikap terhadap apa atau sikap terhadap siapa. Nah, seperti itu. Lalu kedua, sikap itu mempunyai daya dorong atau daya pendorong yang bisa disebut motivasi. Nah, jadi sikap itu mempunyai daya motivasi. Jadi sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra. Nah, seperti itu terhadap sesuatu. Menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan, dan mengenyampingkan hal-hal yang tidak disukai, tidak diinginkan, dan tidak diharapkan. Nah, hal tersebut dikembangkan oleh Serif. Bila sikap saya positif terhadap ilmu, maka tentu saya akan setuju dengan proyek-proyek yang pengembangan ilmu dan berharap agar orang-orang menghargai ilmu dan menghindari orang-orang yang meremehkan ilmu. Nah, statement-statement seperti itu bisa dikatakan bahwa kita bisa melihat bahwa sikap itu memiliki daya motivasi. Jadi ketika kita menyatakan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan, maka tentu pasti diikuti dengan dorongan untuk mendukung atau menyetujui proyek-proyek yang mengembangkan ilmu. Nah, dan juga pasti kita berharap bahwa orang menghargai ilmu dan kita menghindari orang-orang yang meremehkan ilmu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Itu kalau yang saya tulis dan saya dapatkan dari buku, itu sikap relatif lebih menetap. Nah, bagaimana studi menunjukkan bahwa sikap politik kelompok itu cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif. Nah, artinya mengandung nilai menyenangkan atau
tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sehingga bisa didefinisikan yang sederhana, attitudes are likes and dislikes. Lalu yang kelima, sikap yang timbul dari pengalaman. Nah, sikap yang timbul dari pengalaman. Nah, jadi ini bukan bawaan sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Nah, oleh karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. Nah, beberapa orang sarjana menganggap sikap terdiri atas komponen kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, tetapi di dalam buku yang dijelaskan di sini itu menekankan pada komponen afektifnya, karena komponen kognitifnya itu dimasukkan pada konsep kepercayaan, lalu komponen behavioralnya itu kita masukkan pada sosiopsikologis konatif yang terdiri atas kebiasaan dan kemauan. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada emosi. Ya. Sekarang kita membahas tentang emosi. Menarik. Jadi emosi itu menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran. Nah, jadi keperilakuan dan proses fisiologis. Emosi itu tidak selalu jelek. Nah, emosi memberikan bumbu pada kehidupan. Tanpa emosi hidup ini kering dan gersang. Paling tidak itu ada 4 fungsi emosi. Nah, ini yang kita jelaskan sedikit. Yaitu pertama, emosi adalah pembangkit energi. Wah, ya. Jadi emosi adalah pembangkit energi. Tanpa emosi kita tidak sadar hidup. Kita tidak sadar atau mati. Nah, tanpa emosi itu kita tidak sadar atau mati. Berarti hidup berarti merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Safira Hutami akan melanjutkan materi tentang sosiopsikologis. Nah, faktor sosiopsikologis ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial. Ketika ia melakukan proses sosial, maka ia akan memperoleh karakteristik yang dapat mempengaruhi perilakunya. Nah, salah satunya yaitu kepercayaan. Tapi kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib, tetapi hanya berupa keyakinan bahwa hal tersebut benar atau salah, berdasar atas bukti, sugesti, pengalaman, otoritas, dan intuisi. Jadi kepercayaan di sini dapat bersifat rasional maupun irasional. Seperti misalnya kepercayaan kita atau persepsi kita terhadap bumi, bahwa bumi itu bulat. Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, kemudian memberikan pandangan dan dalam mengambil keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Sama halnya bila orang percaya bahwa cacar itu disebabkan oleh makhluk gaib. Jadi vaksinasi cacar yang dilakukan negatif, sehingga ia melakukan penolakan terhadap pengobatan secara medis. Nah, ada juga yang dinamakan dengan efek placebo. Efek placebo ini merupakan sembuhnya seseorang dari suatu penyakit. Nah, obat yang diberikan ini adalah obat kosong, yaitu berupa serbuk laktosa yang tidak memiliki khasiat apapun sebagai obat. Tetapi ketika pasien tersebut mengonsumsi obat, maka ia tersugesti sehingga membuat obat itu menjadi manjur dan manjur layaknya obat asli. Contoh selanjutnya yaitu kita percaya bahwa seluruh pemuda di Amerika memiliki gaya pergaulan yang bebas, seperti apa yang kita lihat di film maupun di majalah. Selanjutnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini merupakan komponen konatif dari faktor
sosio-psikologis, yaitu ada 2, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, terjadi secara otomatis dan tidak direncanakan. Kebiasaan mungkin merupakan hasil pelaziman atau sesuatu yang diulangi pada waktu yang sama. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berlainan ketika menanggapi suatu stimulus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ragil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Harnawidianto. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor sosio-psikologis pada aspek kemauan. Pada aspek kemauan, dari katanya saja sudah kemauan, tentunya ada dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan suatu usaha demi mencapai tujuan dan mendapatkan hasil dari tujuan yang sudah kita dapatkan tersebut. Contohnya, saya memiliki kemauan untuk mengerjakan tugas dari dosen saya. Nah, tentunya dari dalam diri saya ada dorongan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, menyelesaikan tugas tersebut demi mendapatkan hasil dari tugas yang telah diberikan, seperti itu. Selanjutnya kita pindah materi pada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Di sini faktor-faktor situasional di mana perilaku sangat dipengaruhi oleh setting atau suasana yang melingkupi organisme. Jadi suasana tentunya akan mempengaruhi, atau situasi akan mempengaruhi perilaku manusia. Jadi di sini Sampson merangkumkan seluruh faktor situasional. Yang pertama itu ada aspek dari lingkungan. Nah, di aspek dari lingkungan ini ada terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama faktor geografis dan yang kedua faktor iklim dan meteorologis. Berdasarkan dari buku, di faktor geografis itu tidak ada penjelasannya. Namun di sini saya bisa menjelaskan bahwa geografis ini bisa melingkupi dari faktor iklim dan meteorologis, dikarenakan menurut KBBI faktor geografis itu melingkupi iklim, cuaca, meteorologi, dan lain sebagainya. Jadi pada faktor yang kedua ini, iklim dan meteorologi sudah melingkup dari faktor geografis itu sendiri. Jadi di faktor iklim dan meteorologis akan mempengaruhi gaya dan perilaku seseorang. Jadi contohnya, jika dalam kondisi suhu ruangan yang panas, biasanya perilaku agresivitas seseorang mudah meningkat. Namun dalam efektivitas komunikasi belum diketahui dikarenakan para peneliti belum teliti mengenai hal ini. Jadi biasanya kita dalam suhu ruangan yang panas itu perilakunya kita cenderung bisa tinggi agresivitasnya. Sedangkan mengenai efektivitas komunikasi di sini belum diteliti dikarenakan para peneliti belum menelitinya. Yang kedua ada faktor ini masih dalam aspek objektif dan dari lingkungan, masih dalam objektif dari lingkungan. Yang ketiga ada faktor temporal. Nah, faktor temporal yang kedua ada faktor desain dan arsitektural. Nah, di sini para arsitek mulai tumbuh perhatiannya mengenai pengaruh lingkungan arsitektural terhadap perilaku manusia. Selain itu, pola komunikasinya juga pun berpengaruh, seperti itu. Yang ketiga ada faktor temporal. Nah, pada faktor temporal, perilaku manusia juga berpengaruh pada waktu terhadap bioritme manusia. Contohnya,
pada pagi hari orang-orang akan bangun dan mulai beraktivitas, dan juga pada malam hari orang-orang atau manusia akan kembali tidur, seperti itu. Yang keempat, di sini ada suasana perilaku. Nah, suasana perilaku bisa saya berikan contoh seperti masjid, bioskop, toko, dan lain sebagainya. Jadi bisa saya definisikan bahwa suasana perilaku mengenai suatu tempat atau lingkungan kita yang akan mempengaruhi perilaku kita tersebut. Contohnya masjid. Masjid tentunya kita akan lebih perilaku kita lebih cenderung diam dibandingkan tidak melakukan suatu keributan. Lain halnya di tempat pesta, seperti kita biasanya di pesta lebih cenderung bising dibandingkan di tempat-tempat beribadah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksa Ardiansyah. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami. Nah, di slide itu faktor teknologi. Alvin Toffler melukiskan 3 gelombang peradaban manusia yang terjadi sebagai akibat perubahan teknologi. Lingkungan teknologi itu meliputi sistem energi, sistem reproduksi, dan sistem distribusi, membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya. Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola informasi yang memengaruhi kejiwaan setiap anggota masyarakat. Bagian F itu ada 4 faktor sosial yang memantau perilaku manusia, yaitu struktur organisasi, sistem peranan, struktur kelompok, dan karakteristik populasi, di mana keempat ini mempunyai pola sendiri, sistem peranan dan norma dalam kelompok tersebut. Kedua itu sistem psikososial seperti dipersepsi oleh kita. Pertama itu iklim organisasi dan kelompok, kedua etos dan iklim internasional serta kultural. Persepsi kita tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan kita akan memengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Iklim psikososial menunjukkan persepsi tentang kebebasan individu, kelekatan pengawasan, dan kemungkinan kemajuan dan tingkat keakraban. Ketiga, stimulus yang mendorong memperteguhkan perilaku. Pertama itu orang lain, kedua situasi pendorong perilaku. Prediction Price dan Beaufort mengatakan ada situasi yang memberikan kelayakan perilaku, seperti situasi yang ditanamkan di taman dan situasi yang memberikan banyak kendala seperti tempat ibadah. Situasi permisif ini memungkinkan memungkinkan orang untuk melakukan hal yang tidak membuat orang malu-malu, atau sebaliknya. Faktor ini tidaklah menyampaikan faktor personal disebut sebelumnya. Kita mengakui besarnya pengaruh situasi dalam pembentukan manusia, namun reaksi tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pada manusia itu sendiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai karakteristik manusia komunikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.